Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan video tutorial untuk menyelesaikan data tahap berikut ya. Pertama, kita harus mengurutkan dulu data tersebut dari yang terkecil ke yang terbesar. Di copy saja, lalu paste. Kemudian pergi ke sort. Nah, sort and filter. Lalu sort smallest to largest, and continue with the current selection, lalu sort. Nah, setelah itu karena kita hanya membutuhkan angka-angka yang spesial saja, dalam artian tidak ada angka duplikat, jadi kita harus kembali mengcopy datanya, semua datanya, lalu dipaste di sini, kemudian pergi ke bagian data, lalu klik bagian ini. Nah, pilih continue with the current selection, lalu remove duplicates. Oke. Nah, jumlahnya sekarang ada 7, berapa ini? Kurang lebih begini ya. Dari semua data ada segini, angka yang tidak ada duplikatnya. Lalu kita akan pindahkan, seperti ini, di copy saja, pindahkan ke sini. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita akan mencari frekuensi ya. Untuk rumus frekuensi sendiri itu adalah sama dengan count if, lalu klik semua data yang telah disusun dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, kemudian untuk kriterianya sendiri, sebelum kriteria diharuskan untuk menggunakan koma atau semikolon. Itu disesuaikan dengan laptop masing-masing ya. Di laptop saya diminta untuk menggunakan semikolon. Lalu klik bagian sini. Nah, untuk kriterianya sendiri itu adalah skor ya. Kita gunakan skor yang pertama terlebih dahulu, lalu enter. Nah, untuk mempermudah, kita langsung saja seret dari sini ke bawah. Seperti ini. Nah, ini adalah frekuensi dari semua data yang ada di sini ya. Lalu selanjutnya kita akan mencari jumlah dari X dikali F. Rumusnya adalah sama dengan X ya, klik saja bagian X yang pertama, lalu kali, lalu klik frekuensi, enter. Nah, ini adalah jumlahnya ya. Untuk mempermudah lagi, kita harus menyeretnya menyeret lagi dari sini ke bawah, seperti ini. Begini. Nah, lalu selanjutnya untuk X min, karena kita, untuk mendapatkan hasil X min, kita membutuhkan min-nya. Jadi kita mencari min terlebih dahulu ya. Nah, untuk total sendiri, jumlah semuanya adalah, rumusnya itu adalah sum, kemudian kita blok saja di bagian SF ini ya. Seperti ini untuk yang manual. Lalu enter. Nah, jumlahnya adalah 5.134. Untuk memastikan hasilnya, kita menggunakan Excel. Rumusnya adalah sama seperti tadi, sum, namun kita akan menggunakan jumlah dari data yang telah disusun tadi. Seperti ini, diblok saja, lalu enter. Nah, jumlahnya sama kan, berarti untuk lebih mudahnya lagi, kita bisa melakukannya dalam tabel berikut ini. Kita klik saja bagian ini ya, sum. Nah, langsung enter saja. Nah, lalu untuk selanjutnya, range. Range adalah hasil pengurangan dari nilai tertinggi dikurangi nilai terendah, skor terendah gitu. Seperti ini saja, langsung diklik-klik ya, skor tertinggi dikurangi skor terendah. Lalu enter. Untuk selanjutnya adalah min. Karena kita membutuhkan min ya. Rumus manual min adalah jumlah semua data. Jumlah SF ya. Sebentar, kita harus mencari dulu jumlah frekuensi karena rumus min adalah jumlah XF dibagi frekuensi begitu. Kita cari dulu ini seperti tadi saja, kan seperti tadi. Nah, seperti ini. Jumlah datanya semuanya ada 67. Benar ya, jumlah datanya ada 67 semuanya. Nah, untuk selanjutnya kita cari min tadi secara manual, klik saja di bagian jumlah total dari XF-nya, lalu dibagi menggunakan garis miringnya, dibagi dengan frekuensi. Hasilnya adalah 76,63. Untuk memastikan hasilnya, kita menggunakan Excel ya. Sama dengan rumusnya adalah average. Lalu kita gunakan data yang telah disusun. Seperti ini saja, langsung enter. Sama ya. Nah, selanjutnya, untuk mempermudah, kita cari dulu median dan mode-nya dulu ya. Median sendiri rumusnya adalah jumlah data, ini ya, yang 67. Jumlah data berarti sama dengan, diklik saja langsung, 67, ditambah 1 ya, dibagi 2. Ini adalah rumus untuk mencari posisi dari nilai mediannya. Lalu enter saja, posisinya berarti ada di 34. Kita bisa langsung mencari dari data yang telah disusun ya, jangan dari data yang masih mentah. Posisi 34 ini ada di 76, berarti kita langsung saja tulis 76 di sini. Karena posisi dari mediannya tidak ada koma gitu. Jadi jika posisi mediannya bulat seperti ini, kita tidak harus mencari jumlah dari nilainya gitu ya. Untuk memastikan lagi, kita menggunakan Excel. Rumusnya adalah median, langsung saja di blok seperti tadi ya. Lalu enter. Sama ya. Selanjutnya untuk mode. Nah, untuk mode sendiri kita bisa melihat dari frekuensi. Di sini ada 2 mode ya. Ada di 76 ya, kita warnai. Lalu ada di 82. Ini adalah jumlah yang sering muncul ya, angka yang sering muncul. Berarti angka 76 dan angka 82 ya.
berarti skor 76. Langsung saja masukkan untuk yang manual dan skor 82. Gitu. Untuk memastikan lagi, kita menggunakan Excel ya. Sama dengan rumusnya adalah mode, multi-mode ini, lalu blok lagi, enter. Nah, sama kan? Jadi mode-nya ada dua gitu. Nah, untuk selanjutnya kita akan langsung saja mengerjakan Xmin ya. Untuk Xmin sendiri langsung saja kita masukkan skornya. X adalah skor ya. X itu seperti ini. Lalu dikurangi dengan min. Nah, untuk agar hasil ke bawahnya jika kita seret lagi nanti agar hasilnya sama gitu, agar hasilnya benar, kita harus menggunakan metode seperti ini. Harus menjepit bagian min dengan dolar. Lakukan seperti ini. Simpan dolar di antara huruf M. Ya, seperti ini. Di antara huruf ini ya. Seperti itu saja. Lalu enter. Nah, untuk selanjutnya kita akan menyeret untuk mempermudah, diseret saja seperti itu. Lalu untuk X min pangkat 2-nya, karena X min pangkat 2 adalah perkalian dari angka yang sama, uh, maksudnya adalah jika perkalian dari ini dikali dengan ini lagi gitu. Jadi untuk manualnya saja ya, langsung saja kita ini, klik saja ya, klik X min, dikalikan dengan X min yang pertama lagi gitu. Karena pangkat 2 adalah perkalian dari angka yang sama gitu. Bentar saja, lalu kita seret ke bawah seperti ini. Nah, untuk selanjutnya adalah fx min. Fx min f-nya sendiri itu adalah frekuensi ya. Ini kita sudah menemukan x min pangkat 2-nya, jadi kita tinggal memasukkan saja sama dengan klik frekuensi yang pertama, lalu dikalikan dengan x min pangkat 2. Ya. Enter, ini hasilnya, lalu kita seret lagi ke bawah, hasilnya seperti itu. Untuk jumlah sendiri bisa dilakukan seperti ini ya. Sama seperti tadi untuk mempermudah, tinggal seret saja ya. Seret ke samping. Nah, gini ya, hasilnya begini. Nah, karena ini terlalu banyak koma ya di belakang angkanya, kita akan membuat jadi dua angka di belakang koma ya. Di sini, nah seperti ini. Hasilnya seperti ini ya. Sebentar. Oke, untuk selanjut. Oke, untuk selanjutnya kita, karena ini sudah ditemukan ya hasilnya semuanya, kita akan melanjutkan untuk mencari kuartil. Kuartil pertama, kedua, ketiga, dan interkuartilnya ya. Eh, Untuk rumus kuartil sendiri itu sama seperti median ya. Namun yang membedakannya adalah jika kuartil itu menggunakan 1/4, 2/4, dan 3/4 tergantung dengan kuartil yang kita cari. Untuk kuartil pertama kita menggunakan 1/4 ya. 1/4 lalu dikalikan dengan jumlah semua data, jangan lupa menggunakan kurung, agar jumlah datanya dijumlahkan terlebih dahulu, gitu, dikurangi terlebih dahulu. Klik saja seperti ini, lalu dikurangi dengan angka 1 kan, ditambah ya, lalu enter. Nah, hasilnya adalah 17. Selanjutnya kita akan mencari posisi untuk kuartil 2. Sama seperti tadi, tapi kita menggunakan 2/4 ya. Karena kita mencari kuartil kedua, lalu dikalikan dengan jumlah semua data, 67 ya, atau bisa diklik seperti ini langsung, lalu ditambah dengan 1, jangan dikurangi ya. Nah, untuk selanjutnya, untuk kuartil 3, kita menggunakan 3/4 ya, dikalikan dengan jumlah semua data, nah, diklik saja, lalu ditambah 1, lalu kurung tutup, enter. Nah, untuk mencari posisinya sendiri, langsung saja kita, karena tidak ada koma ya, berarti nilainya langsung saja ya, tidak harus dihitung lagi. 17, di posisi 17 kita ada angka 70. Berarti langsung saja kita masukkan 70 ya di sini. Di sini, di kuartil pertama. Hasilnya adalah 70. Lalu untuk kuartil kedua ada di posisi 34. Nah, untuk kuartil 2 itu adalah sama dengan median. Ini posisi 34 ya. Kita langsung cari saja. Di posisi 34 ada angka 76 ya, sama seperti median tadi. Berarti langsung saja masukkan 76. Enter. Lalu untuk posisi 51 ada di angka 85. Ini ya, untuk mencari angkanya sendiri, nilainya jangan jangan menggunakan data mentah ya, tapi data yang sudah disusun dari yang terkecil ke yang terbesar. Untuk memastikan lagi, kita menggunakan rumus Excel. Rumusnya adalah kuartil, sama seperti menggunakan yang ini, lalu blok bagian yang sudah diurutkan. Nah, lalu gunakan koma atau semikolon ya, titik koma, menyesuaikan dengan diperintahkan dari laptopnya ya, dari PC. Di sini saya menggunakan titik koma, lalu kita akan diarahkan untuk mencari kuartil. Kita membutuhkan kuartil pertama, kuartil kedua, atau kuartil ketiga. Karena kita ini adalah kuartil pertama, kita pilih saja kuartil pertama seperti ini, lalu enter ya. Sama. Nah, untuk enter kuartil sendiri, rumusnya sama seperti range. Jadi, nilai dari kuartil tertinggi, ya kuartil 3, dikurangi dengan nilai kuartil pertama. Jadi, seperti ini ya, kurang lebih langsung saja diklik nilai kuartil 3, dikurangi dengan nilai kuartil pertama. Enter. Hasilnya adalah 15. Untuk selanjutnya adalah variance. Variance sendiri adalah hasil bagi ya, hasil bagi dari jumlah semua data ya, fx min ini ya, fx min pangkat 2 dibagi dengan jumlah data yang frekuensi dibagi dengan frekuensi dikurangi 1. Ya, seperti ini untuk manualnya. Langsung saja klik di sini.
Nah, maaf, di sini jumlah ini ya, jumlah fx min, lalu dibagi dengan, jangan lupa untuk menggunakan kurung buka agar jumlah data frekuensinya dikurangi terlebih dahulu dengan satu sebelum dibagikan dengan jumlah fx min ya. Klik saja 67-nya, lalu dikurangi dengan satu, lalu kurung tutup, jangan lupa enter. Seperti ini, hasilnya adalah 132,0,6 ya, 0,06. Untuk memastikan lagi, rumusnya adalah var. Nah, gunakan var yang ini, lalu blok saja, lalu enter. Sama kan? Selanjutnya adalah untuk standard deviation ya. Untuk standard deviation secara manual, kita menggunakan SQRT. Ini, menggunakan ini ya, lalu kita klik variance yang tadi dihitung. Jadi karena standard deviation adalah hasil akar dari variance. Ya, langsung saja klik variance-nya, lalu enter. Hasilnya adalah 11,49. Sekali lagi untuk memastikan kita menggunakan Excel ya. Untuk rumus Excel-nya sendiri adalah std. Nah, gunakan yang S, lalu seperti biasa, kita blok saja bagian semua data yang telah disusun, lalu enter. Hasilnya sama ya. Untuk selanjutnya, kita akan mencari poligon. Nah, untuk poligon sendiri, kita harus blok bagian skor dan frekuensi dari yang pertama sampai yang terbesar ya, dari yang terkecil sampai yang terbesar, di blok bagian skor dan frekuensinya, lalu pergi ke bagian insert, lalu recommended charts. Seperti ini, gunakan chart yang ini ya, scatter, lalu klik OK. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Ini untuk poligon. Set. Sudah? Nah, sekian video tutorial yang bisa saya berikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.